sebelumnya mohon maaf ya Pak buat ganggu waktunya Bapak. Ya, kalau boleh tahu Bapak kan kerjanya dari jam berapa ya? Iya, kerja di situ. Nah, mulai jam 12 itu sampai maghrib. Sampai maghrib. Iya, sampai jam 6. Sampai jam. Kalau boleh tahu Bapak ini kerja di sini itu emang ada yang mempekerjakan atau keinginannya Bapak sendiri? Maksudnya kayak inisiatifnya Bapak? Biasanya ini Oh, memang inisiatifnya Bapak buat kerja. Bukan nggak ada yang kayak mempekerjakan gitu ya? tidak ada. Cuman ngomong dengan Pak RT. Oh, kalau Itu. Tidak ada, saya itu tidak ada bayaran, tidak ada. jadi ya sedapatnya Bapak aja kalau ada yang ngasih gitu ya Pak? Cuman yang saya kasihnya anak-anak itu, orang-orang lewat itu. Oh ya, berarti dalam artian Bapak ini ya, apa namanya, mengikhlaskan buat apa? Bapak ini apa berjasa buat orang-orang di sekitar sini, membantu buat Iya, melancarkan lalu lintas seperti itu ya. iya, iya. Kira-kira kalau selain pekerjaan ini mungkin bapaknya ada pekerjaan lain mungkin apa enggak? Saya itu cuma ngarit untuk sapi itu, Mbak. Oh. Kenapa? Pekerjaan itu cuma ngarit ya, Maaf. Ngarit. untuk sapi itu. Kalau pekerjaan lain tidak ada. Ada beca, tapi keadaan beca itu kan sepi kan. Oh iya. Jadi terpaksa saya untuk makan, mengundang Pak RT, Oh, iya. bong pekerjaan sendiri. Makasih ya Pak udah mau kita tanya-tanyain. Terus ini kita ada sedikit rezeki buat Bapak. Mohon diterima, maaf kalau cuma seadanya. Terima kasih banyak. Iya. Raja Tetenak. Ya, amin. Makasih Pak. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Daphne Kesen Mangori dengan NIM 230710101251 dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai refleksi pribadi saya tentang bagaimana kegiatan yang telah kami lakukan serta refleksi mengenai bagaimana cerita Pasar Kawi yang menginspirasi bagi diri saya sendiri. Nah, dari cerita Pasar Kawi ada 3 poin yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Pasar Kawi itu sangat membuat saya terkagum. Dia sangat bekerja keras, melakukan berbagai macam pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua, dia juga tidak melakukan hal ilegal, pekerjaan ilegal hanya untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Dia rela pergi ke rumah RT, RW untuk meminta izin, seperti melakukan pekerjaan menertibkan lalu lintas. Dia harus pergi izin terlebih dahulu ke RT atau RW. Kemudian yang ketiga, Pasar Kawi bekerja dengan sangat ikhlas, yakni beberapa pekerjaannya tidak mendapatkan upah yang mungkin sepantasnya dia dapatkan, namun dia terima dengan ikhlas. Selain itu juga melalui kegiatan yang kami lakukan, yaitu bagikan sembako kepada orang yang kurang mampu, memberikan saya pengalaman baru yang sekiranya sangat menyenangkan hati, bagaimana orang yang diberikan merasa terberkati dengan apa yang telah kami berikan walaupun cuma sedikit, namun sebagian kecil yang kami berikan itu sekiranya bisa memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadi itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berkesan di kehidupan kami, terlebihnya mungkin kami yang jarang memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Terima kasih. Saya Margaret Alexia Bindari dengan NIM 230803104069. Refleksi yang saya dapat yaitu saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi Pak Saparwi yang walaupun hidupnya berkekurangan, beliau tetap memilih untuk bekerja secara halal, tidak secara ilegal ataupun meminta-minta. Beliau bekerja sebagai Pak Oga di pertigaan samping Universitas Manggala. Beliau rela untuk mendapatkan izin dari RT RW setempat supaya beliau dapat bekerja di sana. Penghasilan yang beliau dapatkan yaitu dari pengendara-pengendara yang lewat sana yang dengan sukarela memberinya. Walaupun pendapatan beliau tidak tetap, beliau tetap bersyukur dan tetap menjalani pekerjaan ini dengan sukarela dan lapang dada.
Saya Rosalin Melinggar dengan NIM 230210241107 kan memberikan refleksi pribadi saya. Bagi saya, semangat yang ditunjukkan oleh Pak Sarkawi melalui kemauannya untuk tetap bekerja patut diapresiasi. Bahkan dari yang Pak Sarkawi sampaikan, bahwa ketika beliau bekerja menyeberangkan orang-orang dan mengatur lalu lintas di pertigaan, kerap kali tidak mendapatkan upah. Namun, beliau tetap tulus dan ikhlas membantu para pengendara motor. Tak hanya membantu lalu lintas di pertigaan, beliau juga menjadi penarik beca. Namun terkadang penghasilannya sangat minim, bahkan tidak ada penumpang karena sudah kalah dengan ojek online. Namun di samping itu semua, Pak Sarkawi tetap mensyukuri untuk setiap berkat yang ia dapatkan. Salam teman-teman dari Murni, perkenalkan nama saya Taulina Tania dengan NIM 230710101395 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit refleksi pribadi saya dari cerita Mbak Sarkawi. Menurut saya Mbak Sarkawi ini orangnya sangat disiplin dalam bekerja. Dia bekerja dari jam 12 siang sampai hampir maghrib, dan itu setiap hari dilakukannya. Beliau tidak pamrih dalam melakukan pekerjaannya. Terbukti saya juga sering dibantu oleh beliau karena saya juga sering lewat di daerah pertigaan Mandala tersebut. Walaupun saya tidak sering memberi upah kepada Bapak Sarkawi ini, namun beliau itu sangat ramah dalam membantu saya untuk menyeberang di jalan raya. Dan tentunya bagi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi pada saat ini, kita sangat perlu mencontoh perbuatan baik dari Bapak Sarkawi ini. Bekerja, disiplin, membagi waktunya, baik dari pekerjaannya yang lain dengan pekerjaan beliau tersebut. Kemudian juga kita harus mencontoh bekerja keras seperti Bapak Sarkawi ini, walaupun penghasilan perharinya tidak tentu atau tidak sedikit kecil bagi kehidupannya, namun beliau tetap semangat dalam bekerja. Di sisi lain, beliau juga sangat bermanfaat bagi sekitarnya. Demikian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bu Murni dan teman-teman, saya Jibu Enda Ketua 5, saya dari kelompok 6 dengan NIM 2307101120, saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin merefleksikan diri saya, apa yang saya alami dan saya lakukan bersama teman-teman kelompok 6 pada hari Sabtu 25 Mei 2024 kemarin. Jadi ketika di pertigaan Nias dan Sumatera kemarin, saya melihat ada bapak-bapak yang menertibkan jalan supaya jalan itu kondusif. Sebelum menghampiri target alias Bapak Sarkawi saat jam kerjanya sebagai Pak Ogah, saya memperhatikan beliau sungguh-sungguh bekerja menjalankan tugasnya, tidak pamrih dan fokus bantu menertibkan serta mengarahkan jalan supaya tidak terjadi kecelakaan maupun kebut-kebutan. Saya di sini berani untuk bilang beliau tidak pamrih karena saya pernah mengalami secara langsung. Saya habis beli makanan di warung hijau, beliau ada di sana untuk bantu kami menyeberang ke arah Kalimantan. Lalu dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari jasanya yang membantu pemotor pengguna jalan yang lain. Dan kemarin saya berniat balas budi dengan memberikan beberapa bahan sembako untuk sekian. Terima kasih.